Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Nurlaling Jaturama, yang kedua Rina Ristiasari, yang ketiga Setia Kumuldewi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak konflik terhadap performasi kinerja dan produktivitas organisasi. Langsung saja yang pertama, yakni mengenai pengertian konflik organisasi. Konflik organisasi atau organisasional konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerjanya, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Konflik organisasi juga dapat diartikan sebagai perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota lain. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu. Hal ini terjadi apabila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang mereka harapkan untuk mereka laksanakan. Yang kedua yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Hal ini sering disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan seperti antar manajer dan bawahan. Yang ketiga yakni konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan atau keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka, seperti seorang individu dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Yang terakhir yaitu konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya perkembangan produk baru, teknologi, harga-harga yang lebih rendah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang penyebab konflik di suatu organisasi. Yang pertama, yaitu persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Nah, setiap divisi dalam organisasi akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber daya yang ada. Masing-masing menginginkan alokasi sumber daya yang banyak agar bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, karena ada persaingan ini, maka akan memicu timbulnya konflik. Konflik ini bisa timbul akibat dari ketersediaan sumber daya yang langka. Untuk selanjutnya, yaitu ketergantungan tugas. Dalam organisasi sudah pasti adanya ketergantungan antara dua individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Apabila di antara dua pihak ini ada perbedaan prioritas, kemungkinan munculnya konflik akan semakin besar. Hal ini juga bisa disebabkan oleh keinginan dari kedua belah pihak untuk mencapai otonomi tanpa harus bergantung pada pihak lain. Semakin perbedaan ini dipertahankan, maka kemungkinan konflik juga akan berlangsung lebih besar, bahkan lama. Konflik ini biasanya muncul antara dua departemen yang saling bergantung dan sangat spesialisasi. Yang ketiga, kriteria kinerja yang tidak sesuai. Konflik semacam ini disebabkan oleh adanya imbalan atas kemajuan suatu divisi oleh perusahaan. Konflik bisa muncul apabila kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sub-unit-unit yang berbeda. Nah, sebagai contoh, bagian penjualan menuntut bagian produksi untuk dapat meningkatkan penjualan, akan tetapi hal sebaliknya terjadi terhadap bagian produksi. Bagian produksi harus menerima hukuman dengan baik, tidak mendapat bonus karena adanya peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi ini disebabkan oleh bagian produksi harus menambah jam kerja karyawannya untuk dapat memproduksi secara banyak dan cepat.
dapat ditebak apa yang akan timbul. Sudah pasti akan ada konflik antara bagian produksi dengan penjualan. Dan yang terakhir, perbedaan tujuan dan prioritas. Nah, konflik ini juga disebabkan adanya usaha masing-masing subunit untuk mencapai tujuannya masing-masing. Hal ini bisa tumbuh menjadi konflik apabila ada ketidaksesuaian antara tujuan masing-masing. Bahkan usaha pencapaian tujuan subunit dapat menghalangi subunit lainnya dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Yang pertama, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai-nilai yang terlalu cepat. Perkenalkan, saya Setio Kumolodewi akan menjelaskan tentang pengaruh konflik terhadap kinerja kerja organisasi. Langsung saja, dampak negatif terhadap kinerja kerja organisasi. Retaknya persatuan antar karyawan perusahaan. Hal ini terjadi apabila terjadi pertentangan antar anggota dalam satu perusahaan. Yang kedua, perubahan kepribadian individu. Pertentangan yang terjadi dalam suatu organisasi dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Yang ketiga, dominasi dan takluknya salah satu pihak. Hal ini terjadi jika kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang. Akan terjadi dominasi pada salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Pihak yang kalah akan takluk secara paksa, sehingga menimbulkan kekuasaan yang otoriter atau monopoli. Yang keempat, banyaknya kerugian, baik harta benda maupun jiwa, akibat kekerasan yang ditonjolkan dalam penyelesaian suatu konflik. Selanjutnya, dampak positif terhadap kinerja kerja organisasi. Yang pertama, konflik dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Apabila terjadi pertikaian antar kelompok, anggota-anggota dari setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk menghadapi lawan kelompoknya. Kedua, konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Misalnya, anggota-anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru akan menilai dirinya sendiri dan mungkin akan terjadi perubahan dalam dirinya. Ketiga, munculnya pribadi-pribadi atau mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat lebih mendewasakan masyarakat. Selanjutnya, dampak dari perilaku terjadinya konflik di suatu organisasi. Yang pertama, konflik sebagai suatu kekuatan positif. Kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya. Kedua, proses penyelesaian konflik dapat merangsang timbulnya perubahan positif di dalam organisasi yang bersangkutan. Ketiga, persaingan yang menyebabkan timbulnya konflik tentang salah satu tujuan atau lebih dapat pula menimbulkan efek menguntungkan. Para karyawan yang mengalami suatu suasana kompetitif antara para sesama pekerja sehubungan dengan performa dapat dimotivasi untuk mencurahkan upaya lebih intensif guna menenangkan persaingan. Selanjutnya, konflik sebagai suatu kekuatan negatif. Pertama, konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Kedua, konflik dapat membawa organisasi ke arah disintegrasi. Ketiga, konflik menyebabkan ketegangan antar individu atau kelompok. Terakhir, konflik dapat menghalangi kerjasama antar individu dengan gangguan komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.